Oke, dia gini awalnya. Pertama nih kita buka dulu aplikasinya. Setelah buka dia bentuknya kayak gini nanti lalu diperbesar. Awalnya kayak gini lalu diperbesar. Kemudian klik aja new project. Nanti kan ada tuh udah file CSV-nya. Nah, klik aja new project dan bikin namanya. Misalnya lalu oke. Kemudian double klik to import data. Lalu cari di mana kita menyimpannya file yang CSV itu. Kemudian oke. Tadi itu double klik ya, atau enter juga bisa. Kemudian double klik ini, lalu nampak kayak gini, kita buat dulu gambarnya mulai dari satu dulu. Uh, ini klik shift dan panah bawah di keyboardnya, berarti X1 sampai X1.10 sampai batasnya ya. Klik kiri, tahan, bawa ke samping. Begitu juga X2, ambil sampai berapa, klik kiri, tahan, bawa ke samping. Kemudian X3, berarti sampai 12, klik kiri, tahan, bawa ke samping. Kalau intervening letaknya harus dibalik lagi, caranya itu klik kanan, balik ke sini, supaya nanti panahnya itu nggak tertutup-tutup, karena di antara panah atau pengaruh itu ada angka nanti. Kemudian Z, klik kiri bawa ke sini, klik kanan dulu, kita putar arahnya, letakkan bulatannya di bawah. Oke, yang Y lagi kita ambil, klik kiri tahan, kemudian kita balik posisinya, klik kanan ya, baru dicari itu posisi. Kemudian klik connect, kita arahkan ke Z ya, karena intervening berarti persamaannya ke Z dulu. Pertama X1 ke Z, X2 ke Z, X3 ke Z, kemudian X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, Z ke Y. Lalu select supaya dia nggak kayak gini-gini. Select, kemudian kita edit ini. Misalnya ini kan X1 nih, bikin aja nama variabelnya. Nama variabelnya lalu dalam kurung X1 gini, untuk belajarnya aja, jadi simpelnya aja bikin aja X1. Kalau kalian bikinnya nama variabel ya, X2, X3, Z. Ini jangan enter ya, harus oke. Kalau enter benar-benar ke enter. Y. Kemudian lakukan lagi pengolahan calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah, kita lihat dulu outer loadingnya. Nah, yang merah-merah ini tandai dulu nomornya. Untuk X1 910, X2 910, X3 aman, untuk Y 910, Z aman. Berarti kita klik gambar, kita harus eliminasi dulu. Berarti ini gambar sebelum dieliminasi. Oke. Cara mengambil gambar ini, kita klik file, export as image nih, kita bikin. Misalnya simpannya di sini. Bikin misalnya sebelum eliminasi, sebelum aja lah. Nah, nanti dia kayak gini. Ini untuk menyimpan ya, cara menyimpannya sekalian. Lalu silangkan aja. Nah, nanti tadi sekarang kita lakukan eliminasi dulu. Berarti tadi X1 nomor 10 dan 9, X2 9, X3 dan Z aman, Y 10 dan 9 atau 9 dan 10. Ini tahan ya caranya tadi itu mah. Lupa-lupa. Bentar, kasih tahu. Klik X1.10-nya, klik Ctrl di keyboard, kita tekan Ctrl, lalu kita tekan X1.9 supaya dia tidak tetap ketahan semuanya. X2 kayak gitu. Kita lepas dulu ya kontrolnya untuk menggeser-geser, kalau enggak dia
terbesar atau terkecil, nanti lepas dulu kontrolnya, lalu kita tekan kontrol lagi, X2, 210, 29, lalu kita lepas dulu kontrolnya, lalu X9, 10Y-nya, atau mau langsung hapus juga boleh kayak tadi tuh. Kalau ini kan secara keseluruhan nih, lalu klik kanan, delete, jadi secara keseluruhan terhapus. Kalau satu-satu juga bisa. Kemudian calculate lagi, PLS algorithm lagi, star calculation lagi, lihat lagi outer loadingnya. Oke, aman, berarti ini data yang akan kita gunakan. Inilah gambar outer loading setelah eliminasi. Kemudian kita klik lagi ini R square-nya, berarti melihatkan ke dosen ini R square saya Pak. Nah, lalu klik construct ini nilai AV saya Pak, double klik AV, ini composite reliable dan convex apa, ini adalah syarat untuk melihat uji reliable. AV ini dikatakan sesuai kriteria apabila nilainya di atas 0,5, composite dan convex apabila nilainya di atas 0,7 baru dinyatakan reliable. Untuk outer loading dikatakan valid apabila nilainya di atas 0,7. Yang merah-merah tadi karena nilainya di bawah 0,7 maka harus dieliminasi. Oke, outer loading harus di atas 0,7, AV harus di atas 0,5, uji reliable, Cronbach's dan kompositnya harus di atas 0,7. Oke, untuk R square di bagian PLS algorithm ya, R square-nya ini, reliable dan AV ini, outer loading-nya ini dalam bentuk gambarnya ini. Oke, tadi kan kita lihat ini nih. Kalau untuk mengolah, untuk mencari pengaruh langsung dan tidak langsung, kita klik dulu gambar. Nggak bisa kita ngolahnya di sini. Kita klik gambar, lalu calculate lagi, lalu bootstrapping, lalu start calculation atau enter bisa. Kita tunggu, kemudian keluarlah hasilnya pengaruh langsung. Pengaruh langsungnya. Ini untuk memperbesar. Jadi dia PLS-nya emang gak acak gini ya, nggak berurut. Jadi kita yang pandai-pandai. Gini cara bacanya. X1 terhadap Z berpengaruh positif dan signifikan. Positif karena original sampelnya bernilai positif, nggak ada tanda min kan, berarti positif. Signifikan karena p-value-nya di bawah 0,05. Kalau dia hijau berarti 0, di bawah 0,05 dan berarti signifikan. Kalau merah berarti dia itu tidak signifikan dan berarti nilainya di atas 0,05. Intinya kita melihat original sampel dan p-value aja untuk membaca positif dan signifikannya. Berarti X1 terhadap Z berpengaruh positif signifikan, X2 terhadap Z berpengaruh positif dan tidak signifikan. Positif, original sampel positif, tidak signifikan karena p-value di atas 0,05. Oke, begitu seterusnya. Untuk pengaruh langsung selesai. Untuk pengaruh tidak langsung, klik specific indirect effect. Tapi kalau kalian tidak variable intervening, berarti cukup sampai di bagian tadi aja. Spesifiknya nggak akan ada angkanya kalau tidak variable intervening atau variable biasa. Nah, berarti kalau intervening, klik dulu specific indirect effect untuk melihat pengaruh tidak langsungnya. Berarti ini pengaruh X1 terhadap Y melalui Z berpengaruh positif dan signifikan. Berarti dia dimediasi. Nah, selebihnya tidak dimediasi. Untuk melihat gambar inner, klik lagi ini. Ini kan tadi gambar outer, tapi pas kita olah calculate algoritma. Tapi kalau kita mengolah bootstrapping, gambarnya tadi berubah lagi angkanya yang disebut dengan inner lagi. Oke, selesai sampai sana aja.